Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Fadila akan menyampaikan materi tentang pengertian tajuk rencana. Tajuk rencana adalah karya tulis yang merupakan pandangan editor terhadap suatu topik. Dengan demikian, maka tajuk rencana bersangkutan dengan opini, yaitu tajuk rencana menyajikan fakta dan opini yang disusun secara ringkas, logis, dan menyenangkan, mempengaruhi opini atau menginterpretasi berita penting sedemikian rupa sehingga yang penting itu menjadi jelas bagi rata-rata pembaca. Baik, saya Desti Anggita Pakungwati. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri tajuk rencana. Yang pertama, tulisan singkat berupa opini mengenai suatu peristiwa aktual. Kedua, berisi suatu ulasan masalah yang sedang dimuat. Ketiga, tajuk rencana atau editorial hanya dapat dimuat di surat kabar. Keempat, mengajak masyarakat untuk tidak pernah ketinggalan berita yang sedang hangat dibicarakan. Kelima, tidak juga bersifat memprovokasi masyarakat. Keenam, gaya bahasa yang digunakan dalam suatu tulisan adalah gaya bahasa formal. Ketujuh, tulisan harus sesuai dengan EYD. Kedelapan, tajuk rencana ini biasanya berskala nasional. Berita internasional dapat menjadi tajuk rencana atau editorial apabila berita tersebut memberi dampak kepada nasional. Dan yang terakhir, tajuk rencana tertuang pikiran subjektif redaksi atau pribadi. Selanjutnya, jenis tajuk rencana. Yang pertama, explaining the news, menjelaskan berita dengan interpretasi dan sudut pandang yang subjektif. Kedua, filling in the background, itu mengisi suatu informasi latar belakang, yakni memberikan kaitan suatu berita dengan realitas sosial lainnya atau suatu informasi tambahan. Ketiga, ada forecasting the future, itu adalah meramalkan masa depan, yakni untuk memprediksi apa yang akan dapat terjadi pada masa mendatang dengan atau akibat terjadinya suatu peristiwa. Dan yang terakhir ada passing moral judgment, itu meneruskan suatu penilaian moral, yakni untuk memberikan penilaian dan menyatakan sikap atas suatu peristiwa. Ada anggapan tulisan tajuk ini mencerminkan apa yang terasa oleh hati nurani masyarakat. Menurut David Derry menyebutkan 6 jenis editorial, yaitu sebagai berikut ini. Pertama, informatif editorial yang isinya menjelaskan fakta khusus. Kedua, interpretatif editorial yang isinya menjelaskan fakta penting yang tersembunyi. Ketiga, argumentatif editorial yang biasanya mengulas sebuah masalah politik yang menghendaki analisis logis sebab akibat. Keempat, call for action editorial yang isinya untuk mengajak melakukan sesuatu. Kelima, persuasif editorial, yaitu tajuk yang meyakinkan halayak dengan sugesti. Dan yang terakhir, entertaining editorial, yaitu yang isinya menghibur, menyindir, atau humor. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Putri Anisya. Saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya tentang tajuk rencana yang baik. Yang pertama, terdapat pernyataan masalah pokok atau topik. Yang kedua, adanya alasan mengapa hal itu penting. Yang ketiga, adanya penyajian fakta-fakta yang bersangkutan dengan topik. Yang keempat, adanya pernyataan sikap yang diambil terhadap topik tersebut. Yang kelima, melakukan evaluasi terhadap mereka yang mengambil sikap lain. Yang keenam, adanya pernyataan alternatif lain. Dan yang ketujuh, pembuatan adanya analogi atau perbandingan dengan isu atau topik-topik lain, kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Berikutnya ada tipe-tipe tajuk rencana atau editorial. Yang pertama ada editorial advokasi, yaitu editorial yang menginterpretasikan, menjelaskan, membujuk, dan mendukung perubahan. Yang kedua ada editorial pemecah masalah. Editorial solusi problem adalah tipe
yang sering dijumpai di koran-koran. Yang ketiga ada editorial penghargaan. Yang keempat ada komentar editorial singkat. Kemudian editorial pendek, itu berisi komentar, pujian atau kritikan. Kemudian ada editorial kartun. Baik, saya Siti Rohmah. Di sini saya akan coba untuk menjelaskan presentasi yang tadi, dan kali ini saya akan membahas mengenai fungsi dan tujuan tajuk rencana. Menurut William Pinkerton dari Harvard University, mengungkapkan bahwa fungsi tajuk rencana yang pertama yaitu untuk menjelaskan berita, atau bisa disebut dengan explaining the news. Selanjutnya yaitu untuk menjelaskan latar belakang, atau bisa disebut dengan filling in background. Selanjutnya untuk meramalkan masa depan, atau bisa disebut dengan forecasting the future. Jadi kita dapat mengetahui berita atau kejadian di masa mendatang, seperti itu. Selanjutnya, untuk menyampaikan pertimbangan moral atau bisa disebut dengan passing moral judgment. Si penulis tidak hanya menulis tetapi memikirkan juga, mempertimbangkan juga nilai-nilai yang terkandung dalam tajuk rencana tersebut. Jadi ada pertimbangan moralnya atau nilai yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya ada tujuan tajuk rencana. Yang pertama, untuk mengajak masyarakat agar berpikir kritis terhadap masalah. Yang kedua, untuk memberi pendapat umum. Dan yang ketiga, untuk menjelaskan berita. Sekian, terima kasih. Baik, saya Julia Putri Andini dengan nomor urut absen 7 akan sedikit menerangkan tentang unsur tajuk rencana. Jadi, ada beberapa unsur yang terkandung dalam suatu pendapat umum atau biasa disebut tajuk rencana atau teks editorial. Yang pertama yaitu memungkinkan terjadinya pro dan kontra. Kemudian yang kedua, melibatkan lebih dari seorang. Kemudian yang ketiga, dinyatakan atau opini yang dikomunikasikan secara terbuka. Dan yang terakhir, memungkinkan atau mengundang adanya tanggapan. Sekian. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.